Halo, selamat bergabung kembali ya di video tutorial pemrograman Python. Nah, video kali ini masuk dalam rangkaian membuat game sederhana ya dengan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi begini, di video-video sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar pemrograman Python ya. Jadi kita difokuskan mempelajari pemrograman Python itu fitur-fiturnya apa saja. Nah, tapi kan tantangan berikutnya dari situ adalah bagaimana kita menggabungkan atau menyambung-nyambungkan fitur yang sudah kita pelajari tersebut ke membuat program yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, salah satu cara untuk mengasah kemampuan itu, kemampuan menyambung-nyambungkan tersebut adalah dengan membuat game sederhana. Nah, dalam video kali ini yang akan kita buat adalah game yang sangat sederhana, yaitu membuat sistem mengambil undian secara digital, secara komputer. Bagaimana komputer bekerja mengambil undian. Oke, ini pengantarnya ya. Jadi saya ulang sedikit. Di sini kita belajar membuat game sederhana. Tujuannya untuk mengasah kemampuan kita mengkombinasikan fitur-fitur dari bahasa pemrograman Python untuk membuat program yang dapat membantu memenuhi kebutuhan kita. Nah, kali ini adalah membantu membuat sistem komputerisasi, sistem otomatis, sistem digital untuk mengambil undian. Nah, nanti yang akan kita buat alur prosesnya kira-kira seperti ini. Kita buat dulu daftar nomor undiannya. Nanti kita akan menggunakan list ya. Setelah daftar nomor undiannya terkumpul, kemudian kita ambil secara acak sejumlah pemenang. Nanti pemenangnya kita coba ganti-ganti angkanya ya, kadang 3, kadang 5. Nanti kita akan gunakan loop for dan random. Dan untuk mempermanis kita bisa gunakan zfill atau timeslip. Cuma ini tidak mandatory, yang lebih penting yang ini. Setelah selesai, kita tampilkan hasilnya dengan fitur print. Jadi terlihat itu ya. Untuk memenuhi kebutuhan kita, kita perlu mengkombinasikan fitur-fitur ini. Jadi yang perlu kita susun adalah fitur apa saja yang akan kita gunakan dan urutan penggunaannya seperti apa. Ini akan tergantung dari alur proses yang sudah kita buat. Maka dari itu membuat alur proses ini sangat penting ya sebelum kita membuat suatu program. Oke, kita lanjut ke sesi prakteknya ya, tanpa berlama-lama. Oke, kita mulai sesi praktek ya. Kita selalu mulai dengan import library-nya dulu. Di sini kita akan membutuhkan library random. Nah, sekarang skenario-nya kupon undian berbentuk angka dari 1 sampai 999. Nah, kita bentuk dulu ya list kupon undiannya ya. Caranya bentuk dulu dalam bentuk range. Jadi dalam bahasa Python angka 1 sampai 999 ini kan sebenarnya deretan angka yang naiknya 1111 kan, 1 2 3 4 5 seterusnya sampai 999. Nah, itu kan karena dia naiknya stepnya konsisten, dia bisa dinyatakan dalam bentuk range. Range-nya dari 1
ujung akhirnya adalah 1999 kurang plus 1 ya. Karena jangan lupa kalau range angka teratasnya tidak ikut. Kita coba run ya. Nah, terbentuk kan range jumlah anggotanya 999. Kemudian kita konversi range ke kupon list sama dengan konversinya dengan perintah ini ya, list. Jadi bentuk range ini, range object kita konversi ke list dengan perintah ini. Saya ulangin. Saya run. Sudah terbentuk kan list kupon anggotanya 999, 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Oke, sekarang skenarionya ada 3 menang nih. Ketiga, kedua, ke 1. Mengambilnya dari 3 dulu, baru 2, baru 1. Maka di sini kita akan membutuhkan loop for. Tapi ini bukan loop for biasa. Loop for untuk deretan angka. Tapi arah mundur. Karena loop for yang kita bahas di pemrograman dasar kan naik kan 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, atau 2 4 6 8 dan seterusnya. Ini loop for-nya arah mundur dari 3 ke 2 lalu ke 1. Jadi mulai dari 3 berakhir di 1. Stepnya minus 1 karena dia turun 1. Turun 1, turun 1. Jadi perintahnya begini. For, ini variabel ya, seperti biasa loop for selalu ada variabel yang value-nya berubah-ubah setiap ganti cycle. Mulai dari 3 berakhir di 1 kan ya, dengan turunnya minus 1. Karena dia berakhirnya di 1, kita tidak bisa tulis 1. Karena kita tulis 1, nanti dia berakhir di 2. Kita harus tulis berakhir di 0. Sedangkan stepnya adalah minus 1. Kemudian setelah itu ambil kupon menang hadiah ya. Kita bentuk dulu variabelnya untuk menampung pemenang hadiahnya. Ini dengan library random. Random diambil dari sini, dari kupon list. Nah, dari kupon list, karena dia bentuknya list, maka kita menggunakan perintah choice. Diambil dari sini. Random choice kupon list. Kemudian kita munculkan print di konsol nanti. Pemenang hadiah ke, ini tidak pakai f-string ya, karena tidak memakai f-string, jadi kita harus konversi data angka ke format string dengan perintah str. Sambung lagi.
Jadi ini maksudnya untuk menuliskan teks pemenang hadiah ke, kan mulai dari 3 dulu ya, pemenang hadiah ke 3 adalah kupon nomor sekian. Munculkan. Nah, ini yang jangan lupa nih. Setelah itu hapus nomor yang sudah menang dari list kupon. Supaya tidak terambil lagi. Nah, ini alasan ini ya, kenapa kita memakai random choice, bukan random int, bukan rand int. Karena kalau kita melakukan rand int, dia kan memakai deretan angka ya, dari 1 sampai 999, tapi kita tidak bisa hapus. Ini karena bentuknya list, kita bisa hapus. Jadi list remove win, sorry, win pick. Jadi itu ya alurnya ya. Kita coba run. Jalan kan. Pemenang hadiah ketiga kupon 934, hadiah kedua kupon 579, hadiah ke 1 kupon 356. Jadi berhasil ya, di sini tidak ada yang terambil berulang. Dan ini maksudnya 3 0 minus 1 hasilnya seperti ini. Jadi dia variabel win jalan dulu dengan value 3 sampai sini selesai, lalu jalan lagi dengan value 2 sampai selesai, lalu jalan lagi dengan value 1. Jadinya seperti ini. Nah, ini kan tadi runningnya munculnya hampir bersamaan kan. Kita bisa buat ini sedikit lebih menegangkan dengan memberi jeda waktu. Jeda waktu kita bisa lakukan dengan library time. Jadi setelah ini, sebelum dia masuk cycle berikutnya, kita suruh dia menunggu 2 detik. Sebelum ambil berikutnya. Beri jedanya perintahnya nih ya, time sleep, terus masukkan berapa detik. Ini dalam satuan detik ya. Kita coba lagi. Ada jeda waktu kan antara dari mengambil pemenang hadiah ketiga lalu hadiah kedua, hadiah ke 1, ada jeda waktu. Harusnya lamanya 2 detik sesuai yang diperintahkan di sini. Ya, kemudian untuk pemanis ya, ini kan kadang kupon yang keluar bisa 2 digit, bisa 1 digit. Supaya angkanya rapi 3 digit, jangan lupa kita ada perintah itu ya, zfill ya. Coba kita sisipkan zfill di sini. Rapikan sebuah digit pemenang ke 3 digit. Kita konversi dulu ke string.
lalu kita konversi Webpack set fill set fill 3. Nah, ini yang kita munculkan di perintah printnya, kita rubah nih. Nah, karena formatnya sudah string, ini bisa kita hapus perintah str-nya. Tuh, langsung terpakai kan. Saat kupon yang keluar nomor 18, dia konversi menjadi 018. Oke, jadi begitu ya, kita menggunakan zfill dan timeslip untuk pemanis supaya ya tadi supaya lebih rapi dan lebih dramatis. Sekarang kita coba cara lain. Pemenangnya ada 5. Jadi ada harapan 2, harapan 1, ketiga, kedua, utama. Jadi kalau ini kan pemenangnya diberi identitas dengan angka kan ya. Identitas pemenangnya adalah angka 3, 2, dan 1. Sekarang identitas pemenangnya kali ini adalah string. Maka ini saya hapus ya. Sudah tidak relevan lagi. Kita perlu membentuk list hadiah. Price list. Harapan 1, 3, kedua, utama. Look for untuk list hadiah. Jadi ini karena loop for-nya dari list, ini sudah bukan range lagi. Ini saya hapus. Saya ganti dari ini. Nah, ini mesti diubah nih, karena dia kan bukan hadiah ke lagi kan. Ini ke-nya saya hapus. Ini karena bentuknya sudah string, ini tidak perlu perintah string lagi ya. Jadi kalau kondisinya begini, variabel win pertama kali run dengan value harapan 2. Jalan sampai sini, selesai, balik ke sini lagi, win running lagi, tapi value-nya berubah menjadi harapan 1. Jalankan terus sampai bawah, balik ke atas, value-nya berubah menjadi ketiga, dan seterusnya sampai utama. Ini tahu bedanya ya, karena sudah string, di sini tidak perlu lagi perintah str. Coba kita jalankan. Jalan ya.
Menang hadiah harapan 2 kupon sekian, harapan 1 kupon sekian, ketiga. Ini hasil dari Zfill ya, 047, kedua dan utama. Jadi bedanya dengan sebelumnya, ini identitas pemenangnya dinyatakan dengan string. Kalau sebelumnya kan dengan angka. Oke, jadi itu ya bagaimana kita membuat mesin pengambil undian dengan program Python yang sangat sederhana sih. Semoga bermanfaat ya. Sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.